Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Oh yang kecil dua-duanya. Nono kecil. Jadi. Nah, udah. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Mendekat ya, mendekat ya Jis. Mendekat ya Jis. Yang mau apel, mau upacara, geser semua, kecuali Pak Abus. Bawah. Ini posisi diistirahatkan dulu. Kecuali KCD ya, semua geser ke bawah Jis. Nanti pada saat pendirian menempati tempat, pasukan disiapkan. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Semua geser, KCD keluar ya. Jadi yang di sini itu KCD, Bacamat, dan Ramil seperti itu. Diarahin aja untuk kepala sekolah. Mohon izin untuk kepala sekolah kita berada di sana. Ya. Kembali lagi Pak? Ya, untuk seluruh kepala sekolah dari wilayah bebas, baru mungkin di sini. Oh iya, baik. Mohon Bapak dan menempati. Mangga. Ya, di sebelah sini. Ya. Ya. Mangga. Untuk para kepala sekolah. Yeah.
Segala ya. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara bendera hari Senin tanggal 5 September tahun 2022. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Siap, Banjar. 2 kali belok kanan. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kiri. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Namo
Selesai. Pengucapan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanah istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Camat Karanunggal Bapak Dr. Haji Happy Mulia Zara, dan juga yang saya hormati Forkopim Cam Karanunggal, hadir Pak Dan Ramil, CAJ Kapten Dadanka, Pak Kapolres
Polsek Karangnunggal, Bapak Kompol Didin Zumardini, dan juga yang saya hormati KCD 12 Tasikmalaya, Bapak Dr. Haji Abur Mustikawanto MED, dan juga pengawas pembina SMN 1 Karangnunggal, Bapak Dr. Haji Abdurrahman MPD, Kepala SMN 1 Karangnunggal, Bapak Dr. Haji Permana MPD, dan juga Ketua MKKS Kabupaten Tasikmalaya Wilayah 12, Ibu Dr. Anda Ai Warsidiani MPD, dan juga para kepala SMA di wilayah 12 yang hadir, juga Ibu Ketua Dharma Wanita SMN 1 Karangnunggal, pengurus komite SMN 1 Karangnunggal, dan guru SMN 1 Karangnunggal, serta staf administrasi dan adik-adikku siswa-siswi SMN 1 Karangnunggal yang saya banggakan dan yang saya cintai. Permohonan maaf saya telat karena satu dan lain hal, pugarasan di lemur sugan teh caket ke Karangnunggal jadi ada telat Ibu Bina. Ya gitu aya nusok ieu teh sok mokaha gitu kan. Akhirnya saya permohonan maaf sekali. Sebagai umat yang beriman, di saat penampilan anugerah kita harus bersyukur nikmat yang diberikan kepada kita yang sangat luar biasa. Adik-adik, hari ini harus bersyukur karena masuk di keluarga besar SMN 1 Karangnunggal. Tidak semua siswa-siswi usia seperti adik-adik semua masuk di SMA Karangnunggal ini. Oleh karena itu kita harus bersyukur dengan cara belajar dengan baik dan juga mentaati peraturan yang ada di sekolah, disiplin dengan baik. Dulu beberapa bulan kebelakang, tahun kebelakang kita tidak bisa bertatap muka belajar lewat daring. Hari ini sudah bisa seperti ini. Itu pun anugerah dari Yang Maha Kuasa. Maka kita harus bersyukur. Siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmat. Siapa yang tidak bersyukur akhadnahu baghtatan, akan diambil nikmat secepat kilat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang selanjutnya, adik-adik, ini adalah penguatan saja karena kami yakin sudah diberikan oleh para guru dalam setiap kesempatan. Yang pertama, saya sampaikan kembali, persaingan semakin ketat, seleksi kehidupan semakin sulit dalam dunia digitalisasi. Era 4.0 sudah akan ditinggalkan. Sekarang sudah menuju era 5.0, di mana era 1.0 diketemukannya tenaga uap, 2.0 ditemukannya tenaga listrik, 3.0 ditemukannya dunia komputer, 4.0 ditemukannya dunia gadget. Sekarang sudah menuju kepada era zilenial, yaitu era 5.0. Bahkan zilenial pun semakin akan ditinggalkan dengan era alfa. Karena memang kita ini al-alam mutaghayyir, selalu berubah. Oleh karena itu saya tip yang pertama, adik-adik untuk bisa bertahan dalam kehidupan menghadapi seleksi alam, maka yang pertama saya titip kuatkan keimanan ketakwaan kita. Orang yang beriman bagaikan karang di lautan terhempas oleh badai tetap kuat kokoh berdiri. Orang yang beriman bercirikan satu, memiliki amaliyah yang hebat, sholatnya getol, ibadahnya getol, sholatnya beres, ibadahnya beres. Kita sebagai seorang muslim, apa yang dicari kecuali ridho Allah? Karena setiap manusia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka sebuah keterangan menyatakan, carilah kehidupan dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya. Carilah kehidupan akhirat seolah-olah kita akan mati besok. Oleh karena itu hidup kita jangan selalu duniawi, ukhrawi diabaikan. Maka keimanan dan ketakwaan yang harus menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Yang kedua, ciri orang yang beriman adalah hormat terhadap orang tua dan guru. Sejauh mana kita hormat terhadap orang tua, setinggi itu derajat kita yang akan diraih di masa yang akan datang. Semakin rendah di hadapan orang tua, semakin tinggi derajat kita di masa yang akan datang. Jangan sombong terhadap orang tua, apalagi nyuruh-nyuruh, mau panyakeun sarung, mau panyakeun sepatu, mau panyakeun kantong, mau panyakeun kunci mobil, masangu kadiekeun. Na'udzubillahi min dzalik. Doraka, dosa besar, nyuruh sama orang tua. Orang tua sedang berbicara saja, memberikan pepatah kepada kita, kita bilang itu sudah dosa besar. Wala taqul lahuma uff. Jangan seperti itu. Komo nyuruh di hadapan orang tua. Begitu juga di hadapan guru yang membuat kita pintar, guru yang membuat kita tahu tentang dunia,
maka itu pun harus dihormati, birrul walidain. Dan yang ketiga, orang yang memiliki iman dan takwa adalah cirinya memiliki moral dan akhlak yang baik. Sekalipun kita orang pintar, juara olimpiade fisika matematik dalam setiap event, naik kelas ranking 1, tetapi kalau tidak memiliki moral dan akhlak, kita tidak akan punya harga diri di masyarakat. Kenapa seseorang sukses? Karena ada kepercayaan dari orang lain. Kenapa ada kepercayaan dari orang lain? Karena di situ ada moral yang dimiliki. Semakin dipercaya oleh orang lain, semakin hebatlah hidup. Kalau kita dipercaya orang lain punya kewenangan, kalau punya kewenangan, di situ ada rezeki yang ada. Oleh karena itu, moral dan akhlak menjadi kunci dalam kehidupan di masa yang akan datang. Innamal bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan yang terakhir, di samping yang tadi saya sampaikan, kedah gaul, ulah cilirin ku ulun sebagai anak sekolah. Jangan sampai berangkat dari rumah, diam di sekolah, kemudian tegaul, hanya duduk aja di kelas, duduk aja di bangku, tidak ada interaksi satu dengan yang lain. Pulang di sekolah, di rumah, diam juga, tegaul, tidak menjadi masuk organisasi itu, tidak masuk organisasi ini. Bahaya kalau kita tidak punya teman. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Alias kita harus sering bersilaturahmi, membangun jaringan, membangun network dari mulai sekarang. Jangan terlalu pegang handphone, tiap hari muka TikTok, tiap hari muka FB dan yang lainnya. Eta teh mata eraan, eta teh mata tegaul, eta teh mata bisa ngobrol. Silahkan Anda teruskan seperti itu, tapi suram masa depan kalau kita selalu pegang handphone. Handphone harus untuk meningkatkan kemampuan kita, tapi jangan sampai kita terus-terusan pegang handphone sehingga kita gaul, tidak bisa berbicara dengan yang lain. Di saat ngobrol dengan teman, kita ngobrol ketawa ke TV, yang lain, atau yang lain ngobrol ketawa ke TV, kita pegang handphone saja, sibuk otak kita, pikiran kita kepada semacam itu. Bahaya itu. Yang selanjutnya dimaksud mencari teman dan berkomunikasi pun diusahakan kita bisa pidato. Kalau ingin menjadi orang besar, kecuali ingin menjadi orang biasa-biasa saja. Kalau kita ingin menjadi orang besar, ingin jadi pemimpin, harus mampu berbicara di hadapan umum. Akan menjadi tokoh kalau kita sering berbicara di hadapan umum. Mampu menyampaikan ide-ide kita kepada masyarakat, mampu menyampaikan keinginan kita kepada masyarakat, mampu memberikan penjelasan terhadap masyarakat. Kalau kita sudah mampu seperti itu, dibelajar dari mulai sekarang, insya Allah suatu saat menjadi orang besar. Kenapa Soekarno begitu populer, begitu favorit? Karena dia pandai berbicara di hadapan orang. Contoh Pak Karno bilang, saya adalah sebagai penyambung lidah masyarakat. Saya adalah wah hebat sekali kan Bung Karno. Latih jadi orator, latih jadi agitator. Kalau memang jadi pemimpin, kita jangan jadi operator hidup, tapi kita harus menjadi inspirator. Kita jangan menjadi follower saja, tapi kita harus menjadi leader dalam kehidupan ini. Hanya membuka program-program orang lain, hanya melihat program-program orang lain, tidak akan menjadi orang besar. Dan selanjutnya, kesehatan kita harus kuat, apalagi perempuan. Perempuan akan melahirkan, harus sehat dari sekarang. Diusahakan minum, kalau memang darah kita rendah, minum tablet tambah darah. Jangan sampai kita demi badan sehat atau demi badan ramping, demi badan kecil sehingga kita makan jarang, akhirnya darah rendah. Akhirnya badan kita memang kecil tapi kemampuan kesehatan kita menurun. Bahaya itu. Oleh karena itu, jangan selalu berpikir tentang badan sehat atau badan kecil tapi badan tidak sehat. Karena perempuan adalah orang yang akan melahirkan, yang akan melahirkan generasi-generasi di masa yang akan datang. Perempuan sehat, anak pun akan sehat. Terakhir saya mohon doa restu kepada seluruh siswa-siswi yang ada di sini. Pak Gubernur hari ini sudah deklarasi ingin menjadi Presiden Republik Indonesia. Doakan mereka berhasil. Amin. Nyobaan Gubernur orang Sunda. Nah, seperti itu adanya. Kalau Pak Gubernur sekarang jadi Presiden, mudah-mudahan Pak meneruskan jabatan beliau menjadi Gubernur.
dukung ya orang Tasik mau jadi gubernur. Kira kue dengan dukungnya 2024 seperti itu adanya. Saya juga mendoakan mudah-mudahan ada semua menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tetapi kita hidup sebagai orang muslim tidak cukup hanya bermanfaat untuk bangsa dan negara, tapi juga kita harus manfaat untuk agama. Lahun wal aibun, hidup kita hanya bermanfaat untuk bangsa dan negara, tapi juga harus bermanfaat untuk agama. Kita ingin hidup bermanfaat untuk agama, kudu bisa ngaji minimal yang sendirian. Oleh karena itu Tasik adalah kota santri. Siswa-siswinya minimal atuh sapinah, minimal atuh tijamah. Siswa-siswi SLTA teh memahami apal arkanul islami, ari pirang-pirang rukun Islam, surutul wudu'i, ari pirang-pirang syaratna wudu. Ari siswa di Kabupaten Tasikmalaya sebagai kota santri paham ulah blank teuing. Komo siswa-siswi itu bisa baca Quran, naudzubillahi min dzalik. Bisa baca Quran semua di sini. Alhamdulillah. Lanjutkan semua yang baik, rubah semua yang tidak baik demi cita-cita kita semua. Terima kasih. Itu yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Marilah kita berdoa dengan khusyuk dan khidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan i'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah ya Rabbal alamin, di hari yang mulia ini ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa bapa dan ibu guru kami, serta muslimin dan muslimat fil masyriq wal maghrib. Amin. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menuntut ilmu. Amin. Dan berikan pada kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Jadikan kami pemimpin-pemimpin yang amanah.
yang taat terhadap aturan-Mu ya Allah. Dan berikan petunjuk mana yang hak dan mana yang batil. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, ibu bapa kami, bapa dan ibu guru kami, umur yang bermanfaat dan keselamatan serta kesehatan yang afiat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur ya Allah atas nikmat yang selalu Engkau limpahkan. Berikanlah kepada kami semua kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta hindarkanlah kami dari azab siksa api neraka-Mu ya Allah. Serta jauhkanlah kami dari fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah kubur, dan fitnah dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Tegak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Sebelum saya meninggalkan, saya ingin ngetes dulu ya, laki-laki satu, perempuan satu. Istirahatkan dulu. Istirahat di tempat. Siapa yang bisa pidato menyampaikan intisari yang saya sampaikan? Laki-laki satu, perempuan satu. Ada nggak? Ayo, intisarinya apa yang saya sampaikan? Ayo ke depan. Ada nggak? Oh ya, oh sini. Ayo laki-lakinya siap-siap satu. Ya. Ayo naik. Sini di atas, di atas. Sini. Ayo. Oh, pakai itu. Oke, mangga. Kenalin dulu nama siapa. Ayo. Yuk, ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan intisari dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur kita. Intisari yang bisa saya simpulkan adalah yang pertama itu mengenai kita harus berbakti terhadap orang tua kita, dan kemudian juga mengenai kita di sekolah itu jangan cuma duduk diam aja. Jadi jangan menjadi siswa yang pasif, akan tetapi harus menjadi siswa yang aktif, baik itu aktif dalam organisasi ataupun bergaul dan bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah. Selain itu juga kita harus memiliki banyak teman di sekolah itu, dan kita juga harus bisa menggunakan kecanggihan teknologi itu secara baik, dalam artian kita jangan menyalahgunakan teknologi. Dengan teknologi harusnya kita bisa menguasai teknologi tersebut, bukan teknologi yang menguasai kita. Dan selain itu juga untuk perempuan itu jangan terlalu mementingkan tentang fisik, tetapi kesehatanlah yang harus diutamakan. Contohnya tadi yang disebutkan adalah mengenai darah yang harus cukup. Jangan sampai karena diet tubuh kita jadi kecil, ramping, tetapi kesehatan kita terganggu karena perempuan akan melahirkan calon penerus bangsa.
Kenalin dulu nama siapa, kelas sekolah di mana. Izin memperkenalkan diri, nama Elsa Sabila dari kelas 12 IPA 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak. Perkenalkan sebelumnya nama Regi Tegar Ramadan dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya izin menyimpulkan untuk yang pertama kata Bapak tadi jangan melawan orang tua. Intinya ketika kita harus berbakti kepada orang tua, kita harus nurut. Tetapi di samping itu juga kita sebagai anak tidak boleh menyuruh kepada orang tua. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Bapak. Kedua, kita di sekolah benar kata Bapak, jangan hanya diam di kelas, jangan hanya melihat teman-teman ketika mempunyai ekskul ataupun apapun itu. Kita di sekolah harus bergaul dalam artian bergaul dengan baik. Contohnya kita mengikuti ekstrakurikuler ataupun organisasi lainnya supaya kita tidak ketinggalan zaman. Muncul Sundano Pak, bergaul ya Pak. Nah harus gitu. Terus selanjutnya tadi yang terakhir yang saya dengar kepada rekan-rekan khususnya warga Jawa Barat, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya Bapak Ridwan Kamil itu akan mencalonkan sebagai presiden. Di sini kita sebagai warga Jawa Barat kita harus mendukung penuh bahwasanya sebelum-sebelumnya presiden itu dari Jawa, luar Jawa. Nah kita untuk periode selanjutnya kita diharuskan presiden dari Jawa Barat atau orang Sunda. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ini orang-orang hebat, calon pemimpin di masa yang akan datang. Dari sekian ratus yang memiliki keberanian untuk tampil hanya 2 orang. Kunci sukses hiji kahayang, 2 kadaek, 3 kawani. Nah, orang Sunda kunaon tara sukses di kancah nasional kawani. Kahayang mah aya, kan kadang-kadang kadaek eueuh. Ikhtiar kadaek aya, nah terakhir kawani anu kurang. Mudah-mudahan suatu saat orang Karanunggal menjadi orang-orang hebat. Amin. Ada yang ingin menjadi gubernur, ada? Cung. Ada yang ingin jadi presiden? Menjadi anggota dewan? Menjadi kepala dinas, ada? Seperti Pak Oyeng, sukses lah orang Karanunggal jadi kepala dinas. Jangan jadi ingin semua karyawan pabrik, ya, sebagian jadi politisi, ada yang jadi ajengan, ada yang jadi ustadzah ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup. Terima kasih. Enggak. Oke, guys ya. Oke, foto sini. Foto Pak. Apa? Sini foto. Ini ambil Pak. Ayo bubarkan aja. Bawa HP enggak? Mana sini? HP sini. Nanti pinggir sini. Pinggir. Depan. Ya, kita selesai. Oke, mangga. Ya, Pak. Kata dibubarkan. Pemimpin upacara menyerahkan pimpinan. Biayanya dari DAK bisa dilihat. Oh ya nanti. Sambil waktunya dari sini Ya, ke oke. yang kedua cuma 10. Oke, mangga. Pak, katanya. Oh, penyerahan ya. Oh, siap. Mangga pakai offset. Mangga sini. Mangga. Sini Pak Bur, ikut foto Pak Bur. Kenangan TSM Oke, Karanunggal mangga, hatur nah. nuhun karena kasumpingan.
lewat acara bola. Oke. Tahun 2000 Kapukut jadi zaman ketua dewan Bapak Kadian. Oh, kadianya? Iya, semuanya. Oh, ketua dewan. Tadi difoto sama guru-guru sini, Pak. Upacara meninggalkan lapangan Sini sama guru-guru dulu foto sini. Ayo. Ka Gedung Sate ka Bapak giring kejuaraan ieu Piala Wagub. Oh. Kengen kedua Juara. ke kantor ka Bapak mong. upacara telah selesai. Yuk, mangga. Oh, neng heula tuh ge. Nah, kayak khusus, kayak khusus. Mantap. Ya, izin Bapak Ibu lihat kamera semua. 1, 2, 3. Boleh kepala tangan Bapak Ibu. Ya, teriak Jabar juara. Jabar juara. Sekali lagi Jabar. Juara. Neng, sorry sih. Oh, sini. Kamari ka Bapak ka Nah. ditu. Ah, buka maskernya. Maritim. Buka maskernya. Maskernya buka. Nah, juara. Gitu aja. Oke, mangga. Bisa sama Bapak Ibu guru.